Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Donna di mana Madon Official Story. Hari ini Pinky ya kan. Pinky hari ini. Kita mau story apa Mami Donna? Mami Donna bukan peramal, Cong ya. Kita mau bercerita tentang masalah yang terjadi di kehidupan kalian sebelumnya, bukan setelah atau yang akan datang. Karena apa? Yang akan datang itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Kita mau cek and recheck. Beberapa orang menginginkan kehidupan ini bisa tenang, bisa teduh. Beberapa orang menginginkan kalau bisa hidup seperti di istana, ya kan, bisa seperti Cinderella. Bukan lagi. Kita mau lihat kehidupan manusia yang menenggelamkan kehidupan hanya untuk mencari kehidupan yang lebih itu seperti apa. Jadi orang-orang ini meninggalkan kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih lagi. Ya, kita mau cek and recheck seperti apa mereka ini. Kita hanya melihat dari sebuah ceritanya dari buku komitmen tradisional ya. Ini bukan kartu, ini adalah buku sayangku. Ya. Oke, kita lanjut. Pesan semestanya ya. Universe memberikan tambahan apa mengenai manusia seperti itu. Oke, thank you. Mami ambilin dulu yang jatuh. Oke. Kita lanjut. Bahwa manusia ini menginginkan ya bisa hidup seperti princess, seperti prince ya, seperti raja dan ratu. Ibaratnya pengen hidupnya itu berkelas, bukan lagi pengen hidupnya itu seperti di istana. Manusia ini banyak yang pergi begitu saja hanya untuk mencari kesenangan atau mencari kehidupan yang layak, yang lebih daripada lebih ketika bersama kalian. Nah, kondisi seperti apa ketika manusia itu sudah memiliki kehidupan yang mungkin lebih layak di sana daripada hidup dengan kalian ya. Dan kondisi sekarang adalah manusia zaman jahiliyah lampau. Dunia yang dia pilih, dunia yang diambil itu ternyata tidak sesuai dengan impiannya, tidak sesuai dengan harapannya. Dia mengendingkan kehidupan sebelumnya hanya untuk mencari kehidupan yang lebih layak dan lebih baik lagi. Ternyata beban hidup manusia ini lebih dari apa yang dipikirkan. Bebannya ini lebih bertambah. Karena apa? Manusia ini berharap hidup bersama kalian itu terasa hancur. Hidup bersama kalian itu terpuruk. Ternyata apa yang diambil ini tidak membawa kebahagiaan. Malah manusia ini sakit hati sekarang. Sakit hati dengan apa yang sudah diambil. Kehidupan yang dianggap seperti, ya mungkin bisa seperti menara atau istana yang bisa membawa sebuah cinta yang begitu menggebu-gebu. Sebuah tempat yang begitu menghedonkan ya kan, daripada bersama kalian mungkin di tempatnya kecil dan terpuruk atau tidak menyejukkan, tidak menyenangkan, sehingga mencari kehidupan di luar sana yang bisa membawa kebahagiaan lahir dan batin. Ternyata kehidupan bersama kalian tuh dianggap hidup itu begitu hancur dan terpuruk. Ternyata kebahagiaan yang mereka ambil lebih parah daripada kehidupan kalian sekarang. Kehidupan yang dialami manusia-manusia itu sekarang ini adalah hancurnya kehidupan berkali lipat dan terpuruknya manusia itu. Bahkan beberapa orang itu ada yang sengaja ditinggal atau meninggalkan. Dan beberapa orang kesulitan dalam sandang pangan juga. Dan beberapa orang bahagia, terlihatnya bahagia, tapi sakit hati. Buat apa pura-pura bahagia, ya kan? Ternyata sakit hati. Beberapa orang sok bahagia, ternyata mereka orang juga dihianati. Beberapa orang juga bermain triparty. Kebahagiaan adalah kebahagiaan semu. Merasa bahagia tapi ternyata tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena manusia-manusia player ini ternyata berharap
meninggalkan sesuatu untuk sesuatu. Ternyata ego ini membakar dan membunuh manusia itu sendiri dengan harapan yang semu. Karena banyak sekali janji-janji yang dijanjikan akan melebihi dari ekspektasi yang diharapkan. Janji yang diberikan itu sangat-sangat betul-betul akan terbebas dari segala macam kesulitan, ya, sandang pangan papan, dan komunikasi yang dia rasa ini bisa membawa kehidupan yang baru ternyata salah kaprah, gatal cong. Kehidupan yang baru yang dianggap ini bisa membawa kebahagiaan, ternyata penyesalan tiada guna. Manusia ini menyesal karena apa? Membawa siklus kehidupannya itu menjadi triparti. Karma itu sesuai dengan apa yang diputuskan manusia. Manusia tidak akan bisa keluar dari konsep ketika manusia kurang bersyukur. Manusia tidak mau menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Akhirnya Tuhan pun juga punya rencana dari apa yang sudah manusia rencanakan. Karma ini terplanning karena manusia yang memplanningkan. Karma ini terbuat karena manusia yang membuatnya. Bukan Tuhan yang membuat, tapi manusia yang membuatnya. Sehingga manusia yang melakukan akan mendapatkan sebuah perasaan yang betul-betul beban batin dari keputusan yang diambil sehingga menjadi beban. Pura-pura tidak punya beban sekarang is bullshit. Manusia itu punya bebannya berat, geng. Tetapi manusia itu nggak mau tahu kalau sekarang ini kondisi apa yang dia ambil untuk sebuah impian yang dia bisa bawa ternyata semua nol. Apa yang dipikirkan sekarang hanya fata morgana dari tipu muslihat atau manipulasi manusia-manusia mentality victim. Manusia-manusia mentality victim ini akhirnya sadar kalau selama ini telah mendapatkan jackpot dari semesta dengan alasan manusia ini ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih dan lebih lagi. Dan sekarang kondisi manusia ini sekarang ketakutan karena beban batin ini untuk melepas daripada sebuah penderitaan ini tidak mudah. Kenapa dibilang tidak mudah? Ya, manusia bermain dengan cinta. Manusia ini melepas sesuatu yang sudah dibuat itu karena masalah cinta yang tidak bisa dipungkiri, karena manusia ini hasratnya tuh udah kegatelan sayang. Manusia ini sudah ketinggian nafsu daripada imannya, ketinggian otaknya daripada hatinya, sehingga dia sendiri yang menciptakan onnya sebuah karma. Dan ya, karma yang dipicu karena manusia ini hanya memikirkan dirinya sendiri untuk sebuah cinta yang dia anggap bisa membahagiakan dan bisa hidup seperti Pinky ini, ya kan? Seperti istana yang penuh dengan cinta. Kepada kalian tidak ada cinta, yang ada kesusahan. Sekarang Tuhan memberikan Pinky ini, yaitu Pinky kesusahan untuk menerima cinta yang begitu dalam kebutuhan yang dipikirkan, dalam kebohongannya, dalam semuanya serba dalam sayang. Kenapa dikatakan serba dalam? Ya, apa yang direncanakan tidak sesuai, seindah tetapi tidak seindah yang dipikirkan. Kondisinya itu betul-betul yang namanya rezeki pun juga susah. Bingung sekarang bagaimana caranya mengurusi yang namanya mendua, mentiga, mentimun ini dan mentega, bagaimana caranya? Ya pusing lah. Ingin kembali ke masa lampau ya sulit. Kenapa dibilangin sulit? Iya, tidak ada yang mau lagi untuk melakukan pergerakan dalam artian menerima manusia-manusia yang tidak mempunyai otak dan tidak mempunyai hati. Tidak ada lah yang mau. Dan sekarang apa yang diambil hanya bisa melihat bagaimana kalian bisa sukses dan mandiri, kalian bisa tegar, ya sakit hati lah. Mau kata sakit hati ya itu sudah pilihan manusia tersebut. Mau diapakan, mau dipaksakan. Ya kita tidak bisa berkata apa-apa. Kebahagiaan mereka adalah keputusan mereka sendiri yang mereka pertanggungjawabkan. Kestabilan hidup manusia karena kondisi manusia ini sekarang sukanya ngintip-ngintip, lihat-lihat karena apa? Kestabilan hidup manusia ini sudah tidak stabil dan kehancuran dari sebuah kehidupan. Manusia ini sekarang pusing 7 keliling bagaimana caranya bisa
membuka apa yang harus dibuka. Karena selama ini mereka menutup rezeki, maka rezekinya juga ditutup sama Tuhan. Itulah kebaikan manusia sesuai amal dan